Allah dengan Bapa Tuhan Yesus, kami ingin memulai pelajaran hari ini. Semoga Engkau lindungi kami dari dalam pelajaran ini sampai habis. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita absensi lab. Yang pertama Dorothea Palmalia Tito. Yang kedua Bernardus Bisa Lenari. Yang ketiga Justina Femi. Yang keempat Yosef Dolu. Yang kelima Maria Magdalena Tuto. Yang keenam Wiro Amalari. Ada Bu. Oke, jadi ada yang bisa jelaskan di Ibu pengertian dari kenampakan alam itu apa? Kenampakan alam itu adalah apa? Kenampakan alam adalah kita bisa melihat. Oh iya. Ada lagi? Apa? Ya, ada bukit. Ya, itu saling berkaitan tentang kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala, mau dicatat boleh. Ada yang dicatat? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang berada. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang berada di alam. Sudah? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang berada di alam dan terbentuk dari peristiwa alam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam di wilayah daratan dan perairan. Contoh kenampakan alam di daratan adalah bukit, gunung, lembah, dataran rendah, dan dataran tinggi. Bukit adalah, dengar saya yang ngomong. Bukit adalah alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi daripada permukaan sekelilingnya. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibanding dengan daerah sekitarnya. Sedangkan lembah adalah yang dikelilingi pegunungan dan perbukitan yang luas beberapa kilometer. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut. Dataran tinggi merupakan bagian permukaan yang mendatar dan terletak pada ketinggian. Sementara itu, contoh dari kenampakan alam di wilayah perairan ialah apa-apa saja. Ini sahabat. Sungai. Ini kan daratan. Sabar ya. Sabar ya, kita bagi dua biar paham. Daratan tadi ada apa-apa saja kenampakan alam? Gunung, sawahan, bukit, lembah, pohon. Kenampakan alam apa-apa saja tadi? Ada bukit, gunung, lembah, dataran rendah, dan dataran tinggi. Berikut perairan. Kenampakan alam kaitan dengan perairan. Yang pertama ada Sungai, laut, danau, danau,
saat jawaban kalian itu salah. Ada yang bisa beri contoh? Solusinya adalah air. Apa? Laut? Solusinya adalah air. Oh ya. Tapi bukan salah ya, tapi belum tepat saja. Laut ini Untuk sebagai ikan hidup. ya ada untuk ikan hidup, apalagi di laut Untuk apa memang pencari ikan untuk mendapatkan ikan? ikan ya. Di laut ini terdiri atas apa saja di laut? Ada apa saja di laut? Ada ikan, Gurita. ya. Lebih tepatnya ada hewan-hewan yang hidup di laut. Ada pasir laut. Ada apa lagi? Karang. Dan Siput. ya, dan seterusnya. Berikut danau. Di sini adik siapa yang sudah pernah di danau Kelimutu? Banyak. Hah? Kakak-kakak ya. Oh, kakak-kakak mereka sudah. Iya, kita di Nusa Tenggara Timur ada danau ya. Terus rawa. Rawa itu genangan air secara ilmiah yang terjadi secara terus-menerus. Adapun teluk itu adalah lautan atau tubuh perairan yang menjorok ke daratan dibatasi oleh daratan-daratan pada ketiga sisinya. Berikut ada tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut dan ketiga sisinya dikelilingi oleh lautan. Siapa yang sudah pernah pergi tanjung? Siapa yang sudah pernah pergi tanjung? Tanjung di sini di bawah. Tanjung di iya. Siapa yang sudah pergi? Pernah pergi deh? Ya, pernah. Sudah pernah. Itu toh, nah itu salah satu contoh dari penampakan alam. Atau dia buatan manusia? Tidak, Bu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang ibu tanya, bagaimana cara melestarikan alam-alam yang ada di sekitar kita? Penampakan alam yang ada di sekitar kita. Bagaimana? Menjaga gunung. Kita harus ya, misalnya ini kan Jangan membuang gunung. sampah sembarangan. Iya, pintar sekali. Cara dari merawat. Oke. Cara merawat alam kita. Ya, dengan cara dari apa? Ada di mana? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Apalagi Jangan menebang pohon. jangan menebang pohon. Yang lainnya, ayo jawab yang lainnya. Laki-laki, ini minta suara dari laki-laki. Apa lagi? Ya, harus membuang sampah pada tempatnya, sama seperti poin pertama ya. Yang apa lagi? No, di belakang. Apa lagi? Ketua kelas. Amal ngari. Toh, amal ngari. Menjaga kelestarian alam. Ya, menjaga kelestarian alam itu dengan cara ini tadi. Kita menjaga kelestarian alam itu Supaya bersih dan indah. ya, alam itu kan berkaitan dengan ini tadi, poin pertama, poin kedua ini. Kita harus menjaga kelestarian alam. Ya, caranya itu apa? Kita menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih, kita tidak menebang pohon sembarangan. Kita juga harus menghargai lingkungan dengan tidak, kalau kita ke tempat seperti gunung
kita merawat alam sekitar kita. Kalau di pantai itu boleh tidak kita buang sampah sembarangan? Tidak toh. Maka dari itu jangan buang sampahnya di kali. Karena kan kali itu kan terhubung sampai ke laut. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan itu merugikan siapa saja yang akan dirugikan. Kita toh, dan kita punya ikan-ikan di laut, hewan-hewan di laut akan dirugikan karena sampah. Dan mereka akan terjebak oleh sampah dan tidak bisa bernafas. Iya, benar sekali. Nanti dibuka di YouTube ya. Contoh dari manusia yang akibat dari kesalahan kita sebagai manusia yang tidak menjaga kelestarian alam itu apa? Sebelum itu ibu mau menanyakan kepada adik-adik memanfaatkan sumber daya alam di pantai. Kan ini kan berkaitan dengan laut. Manfaat dari laut itu apa saja? Manfaatnya untuk apa saja? Untuk apa? Mencari ikan dan nelayan bisa mendapatkan ikan yang bagus. Ya, terus apa lagi? Suara laki-laki nandung. Ya, Dan jauh narko. kamu mau coba dulu sih. Yang kau mau apa jawaban? Nomor 3 tuh masih ku ingat sampai sekarang. Jawab dong pakai itu. Ada jawab tuh adik. Sekarang ibu tanya, bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Bagaimana yang ada di sini kan sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Bagaimana cara kita memanfaatkan itu untuk kehidupan kita? Ayo sayang, apa? Apa? Air. Ya, air kita manfaatkan untuk minum, masak, mandi, apa lagi? Apa? Mencuci, apa lagi? Manfaat dari air. Apa lagi? Menyiram tanaman. Terus ibu mau tanya berikutnya, apa yang dapat kita manfaatkan dari tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita? Tumbuhan misalnya buah-buahan. Ya, apa yang dapat kita manfaatkan dari tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita? Salah satu contohnya pohon kelapa. Nah, itu kita dapat manfaatkan untuk apa saja pohon kelapa? Makan buah sapu. Ya, untuk sapu. Apa lagi sayang? Ya, buahnya bisa buat minyak. Ya, buahnya bisa buat minyak. Apa lagi? Ya, buahnya bisa kita konsumsi. Apa lagi sayang? Ada jawab adik. Jawab dulu. Bisa lengari. Kalian berdua kakak adik kan lengari. Bisa dikukus sudah. Oh, bisa. Apa lagi? Manfaat dari pohon kelapa contohnya apa? Apa? Jawab tadi ibu 3 ini. Apa lagi? Jangan takut boleh jawab saja. Salah benar itu apa? Apa deh? Belum dipikirkan gitu? Belum. Apa? Kopra. Buah kelapanya kan bisa dibuat untuk kopra toh? Ya, bulan.
Kita Ibu baca salah satu cerita ya. Ya, Bu. Dengar dan simak baik-baik ya. Saat liburan sekolah, Rani mengunjungi rumah neneknya di daerah Yogyakarta. Di sana ia mengunjungi banyak tempat wisata menarik. Rani melihat banyak penampakan alam seperti pegunungan, sungai, laut, dan dataran. Di Yogyakarta, Rani ditemani oleh sepupunya bernama Aisyah. Aisyah banyak menjelaskan mengenai penampakan alam yang terdapat di Yogyakarta. Kemudian Aisyah penasaran dengan penampakan alam yang terdapat di Jakarta. Lalu ia bertanya kepada Rani, "Penampakan alam yang ada di daerahku sungguh bagus kan?" "Ran, iya Aisyah, di daerahmu banyak penampakan alam yang sangat indah. Aku senang sekali berlibur di sini." Aku jadi penasaran dengan penampakan alam yang ada di Jakarta. Apakah di sana juga terdapat penampakan alam? Tentunya ada Aisyah. Penampakan alam yang ada di Jakarta sebagian besar adalah penampakan alam daratan karena Jakarta sendiri termasuk wilayah dataran rendah di Jakarta. Tidak terdapat pegunungan atau gunung seperti di sini Aisyah. Ama lengari fokus kepada Ama. Lalu di sana Ama kakinya Ama. Lalu di sana terdapat penampakan alam berupa apa, Ran? Di Jakarta terdapat penampakan alam daratan pantai. Terdapat beberapa pantai yang ada di Jakarta, di antaranya adalah Pantai Marina, Pantai Pulau Tidung, dan Pantai Pulau Bidadari, dan banyak pantai lain. Wah, sangat menarik ya Rani. Lalu, apakah di Jakarta terdapat penampakan alam perairan juga? Tentunya ada Aisyah. Di Jakarta juga terdapat penampakan alam perairan berupa laut, sungai, dan danau. Wah, aku baru tahu di Jakarta ada laut loh. Laut apa namanya? Ada dong Aisyah. Jakarta memiliki Laut Jawa. Maka dari itu di daerah Jakarta banyak terdapat pantai-pantai. Lalu Jakarta juga banyak terdapat sungai dan danau loh. Namun sungai dan danau yang terdapat di Jakarta kebanyakan telah tercemar oleh perbuatan manusia karena pada awalnya Jakarta hanya merupakan dataran. Sungai dan danau yang terdapat di Jakarta kebanyakan ialah penampakan buatan karena pada awalnya Jakarta hanya merupakan dataran rendah saja Aisyah. Memangnya iya Ran, apa saja sungai dan danau yang ada di Jakarta? Iya Aisyah, di Jakarta terdapat Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggerahan, dan Sungai Ampel. Lalu di Jakarta juga terdapat danau, yaitu Danau Sunter. Ternyata penampakan yang ada di Jakarta juga sangat bagus dan menarik ya Ran. Aku kira bisa lari, fokus dulu. Ayo ada duduk baik-baik. Bisa dengan amal lari ini nih sepertinya tidak fokus. Duduk tenang-tenang ya. Tidak dong Aisyah. Sampai di mana ya tadi? Ternyata penampakan yang ada di Jakarta juga sangat bagus dan menarik ya Ran. Aku kira di Jakarta hanya terdapat gedung bertingkat saja seperti yang selama ini aku lihat di TV. Tidak dong Aisyah, tentunya di Jakarta juga terdapat penampakan alam maupun buatan. Liburan semester depan kamu harus berkunjung ke rumahku ya Sa. Nanti aku akan ajak kamu keliling Jakarta dan aku tunjuk penampakan tersebut. Pasti sangat menyenangkan Rani. Nanti aku akan mengajak keluargaku untuk berlibur ke rumahmu ya semester depan. Baik Rani. Oke, aku tunggu ya liburan semester depan. Dari cerita yang adik-adik sudah dengar, akhirnya adik-adik juga tahu bahwa ternyata selain ada penampakan alam, ada juga penampakan
buatan. Penampakan buatan itu apa? Penampakan buatan itu apa? Apa? Patung. Ya, benar. Menara. Menara itu adalah salah satu contoh penampakan buatan. Penampakan buatan merupakan penampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan dan dibuat dan dihasilkan oleh manusia, bukan oleh proses alamiah. Contohnya itu tadi ada meliputi patung, bangunan, jalan, jembatan, waduk, dan apa? Tempat? Apa? Menara ya. Apa untuk pesawat? Ini mendarat apa namanya? Mendarat. Bandara. Atau yang biasa juga orang sebut lapangan terbang. Penampakan buatan sering dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memiliki fungsi tertentu seperti tempat tinggal, transportasi, atau hidup. Rekreasi. Itu penampakan buatan. Kalau tadi kita bahas tentang penampakan alam, tadi kita ulangi lagi penampakan alam tadi apa? Segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi yang terbentuk secara alami baik di daratan maupun di perairan. Oke, contoh tadinya itu ada apa saja? Di belakang tadi sungai. Ya, gunung, sungai, lembah, bukit, dataran tinggi, dataran rendah. Kalau perairan, sungai, danau, laut, selat, teluk, rawa, tanjung. Jadi perbedaan dari penampakan alam dan penampakan buatan itu apa? Perbedaannya apa? Buatan dan alam. Ya, perbedaannya, letak perbedaannya itu bagaimana? Apa perbedaan dari penampakan buatan dan penampakan alam? Ayo sih. Penampakan buatan kata palsunya dihilangkan, dicari kalimat yang lebih tepat lagi. Penampakan alam jelas berbeda dengan penampakan buatan yang dibuat oleh manusia. Misalnya kan tadi penampakan buatan yang disebutkan tadi kan ada jalan, bangunan, bandara. Ya, perbedaannya itu apa? Jelas terlihat. Kalau penampakan alam ya secara alamiah terjadinya. Kalau penampakan buatan itu dibuat oleh manusia. Fungsi dan manfaat dari penampakan alam itu apa? Untuk bermanfaat, berfungsi. Ya, memiliki berbagai fungsi. Penampakan alam memiliki berbagai fungsi dan manfaat bagi manusia seperti sumber air bersih, sumber daya alam, tempat wisata, serta dapat menjadi sumber kehidupan bagi manusia.